kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Langsa naik lagi. Para korban angin kencang di Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara menolak bantuan masa panik lantaran tidak sesuai jumlahnya. Sekolah pinggiran di bekas kawasan tsunami terpaksa bertahan dengan jumlah murid yang terus menurun. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025-2026, para orang tua di Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan keringanan. Mereka yang ASN, TNI, dan Polri dibebaskan apel agar bisa mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama. Para orang tua mendampingi anak-anak mereka yang mulai mencari tempat duduk di kelas. Murid baru ini juga mulai beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan sekolah termasuk sesama murid dan guru. Keringanan ini membuat para orang tua bebas mengantar anaknya masuk sekolah mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Bahkan orang tua juga mendampingi anak-anak mereka hingga ke dalam ruang kelas. Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, meninjau 5 sekolah di Aceh Tamiang mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Perintah dari Gubernur, melalui Sekretaris Daerah, bahwa untuk ASN, TNI Polri, termasuk aparat kejaksaan juga, diminta untuk meliburkan ataupun memberikan kelonggaran waktu untuk tidak apel pagi dengan catatan harus mengantar anaknya yang baru masuk sekolah ke sekolahnya masing-masing. Di SD Negeri 1 Karangbaru, para guru dan kepala sekolah menyambut murid baru mulai dari depan pintu gerbang. Mereka memberikan arahan kepada murid baru sekaligus perkenalan dengan para guru. Di kelas 1 ini kan kita punya kegiatan namanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ceria. Biasanya di kegiatan MPLS ini anak-anak akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang pertama sekali, dengan guru-gurunya, teman dan teman, juga dengan lingkungan fasilitas sekolah yang ada. Kebetulan anak saya di sekolah di SDN 1 Karangbaru dan dua-duanya alhamdulillah sekolah di sini. Ya, perasaan kami sangat senang. Hari ini kami bisa mengantar anak-anak kami di hari pertama sekolah. Apalagi bagi kami yang ASN, alhamdulillah dapat support dari Bupati Aceh Tamiang yang sudah memberikan dispensasi untuk kami dapat mengantar anak-anak kami di hari pertama sekolah di sekolahnya masing-masing. Pendampingan anak ke sekolah untuk menguatkan karakter dan psikologis pada anak sesuai dengan imbauan Gubernur Aceh. Sehingga para ASN, TNI, dan Polri bebas apel pada awal pekan ini. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025-2026 di Kabupaten Pidijaya dimanfaatkan untuk sosialisasi bahaya narkoba. Para murid baru dimotivasi dengan bimbingan bahaya narkoba dan cara beradaptasi dengan lingkungan dan disiplin di sekolah. Para murid baru diantar orang tua masuk sekolah pada hari pertama seperti di SMP Negeri 1 Bandar 2. Mereka antusias masuk sekolah baru untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan suasana baru. Orang tua mengantarkan ke sekolah pada hari pertama untuk memastikan anak mereka hadir tepat waktu. Langkah ini agar anak-anak mereka segera beradaptasi di sekolah baru.
Selain itu, beberapa narasumber dihadirkan ke sekolah untuk memberi bimbingan bahaya narkoba, disiplin sekolah sambil bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan. Anak awal ke sekolah Bu ya? Iya, Dari SD mana Bu? SD 4 Benda 2. Berapa anak yang dimasuk sekolah baru hari ini? Maksudnya di SMP aja atau ada SMA di mana? Ada SMP. SMP aja. Wali murid mengaku suatu kebahagiaan tersendiri bisa mengantarkan anak ke sekolah. Selain mengenal situasi sekolah, juga berkenalan dengan guru atau tenaga pendidik lainnya. Antar anak tadi ke sekolah? Ya, Berapa anak Bu? 2. Dua. Dua-duanya SMP ini? Enggak, 1 SMK, 1 SMP, kelas 1 Dari SD mana Bu? SD Payap Sangklan. Pada hari pertama masuk sekolah, murid baru langsung masuk ke ruangan untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. MPLS berlangsung selama 3 hari dan diperkaya dengan berbagai tema. Mulai dari tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 16, 3 hari itu berturut-turut ada kegiatan materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di sini 3 hari ini, itu sudah ada rundown acaranya yang sudah kita susun, mulai dari pengenalan dari visi misi dan pengantaran dengan budaya akademik sekolah, sampai dengan hari yang terakhir yang kritis melalui pendidikan dan juga dengan anti korupsi, itu di hari terakhir, dan kita tutup dengan pemilihan siswa terfavorit. Anjuran orang tua mengantar anak ke sekolah sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh tentang keterlibatan orang tua dengan pihak pendidikan, terutama hari pertama masuk sekolah. Ramadan melaporkan dari Luk Semawe. Saat sejumlah sekolah di perkotaan kewalahan menampung minat calon murid, sekolah di pinggiran Aceh Besar justru kekurangan murid. SD Negeri Lampage, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, satu dari beberapa sekolah pinggiran yang kekurangan murid. Pada tahun ajaran baru 2025-2026, sekolah ini hanya diisi 13 murid baru. Jumlah murid tahun ajaran baru ini masih lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya 13 murid. Sekolah yang pernah diterjang gelombang tsunami Aceh 2004 lalu yang hanya menampung 12 murid baru. Meski minimnya murid, proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal. Pada hari pertama, murid baru SD Negeri Lampage langsung mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Jadi sekolah kita ini adalah sekolah yang imbas dari tsunami dan dibangun pada tahun 2009, yang ketika itu memang tidak ada murid. Jadi murid kita itu diambil dari tetangga yang sudah ada SD-nya, diambil barang 2 orang. Nah akhirnya tahun ke tahun ada peningkatan. Insya Allah sekarang sudah ada 67 siswa. Artinya sekolah ini sebelumnya hilang di makan laut Bu ya? Memang waktu ini kita kan habis semua ini. Masyarakatnya pun banyak yang sudah meninggal. Dan untuk SD Lampagenya ini, desa Lampagenya pun hilang. Nggak berpindah tempat. Jadi tinggal, kita ini memang di atas laut sebenarnya. Jadi sudah ditimbun, makanya sekolah kita ini bertingkat seperti ini. Tahun ajaran baru seringkali menyisakan cerita tersendiri di sejumlah sekolah, terutama yang memiliki jumlah murid baru yang minim. Penyebabnya beragam, mulai dari turunnya minat pada sekolah negeri, penerapan sistem zonasi, hingga sekolah yang kurang strategis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Triva mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.